Warga emosi menggeruduk kantor Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin sore. Warga makin marah setelah mengetahui lurah ternyata tidak ada di tempat. Kekesalan warga akibat ratusan rumah di Jalan Damai Lubang Buaya terendam banjir 1 meter saat hujan deras dipicu penutupan saluran air oleh salah satu pemilik lahan hanya karena saluran air melintasi lahannya. Padahal sebelumnya rumah warga tak pernah kebanjiran. Sekarang ini tanah yang berhubungan langsung dengan kali itu diuruk, yang kali besar. Diuruk saluran airnya gitu? Saluran airnya, jadi saluran air, jalan umum semuanya diuruk. Yang uruk siapa, Pak? Ini atas nama pribadi yang mengatakan punya tanah. Warga meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah ini agar tidak kebanjiran lagi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Teriakan pembunuh dilontarkan warga saat Iftahur Rahmah digiring polisi ke rumah tempat kejadian perkara Senin sore. Warga yang didominasi ibu-ibu emosi saat melihat pelaku pembunuhan terhadap anak tirinya. Pelaku digiring masuk ke dalam rumah untuk menjalani rekonstruksi pembunuhan anak tirinya Nizam, bocah 6 tahun, secara tertutup. Polisi juga menghadirkan Ican Nopemnial, ayah kandung Nizam. Serangkaian ya Mas ya, serangkaian tindakan itu dilakukan mulai dari hari Senin sampai almarhum meninggal dunia. Ada juga dia dikurung di luar 1 malam dalam keadaan hujan deras. Itu anak sekecil itu dibiarkan di luar tanpa minum, tanpa makan. Usai rekonstruksi, pelaku yang dikawal ketat polisi kembali disoraki warga yang berkerumun. Warga berharap pelaku dihukum berat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Beberapa jam lagi skuad Sintayong siap menggebrak Gelora Bung Karno menghadapi tim Australia di laga putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di GBK Senayan, Jakarta. Saya Reza Helmi, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, laga Timnas Indonesia dan Australia akan digelar di Stadion GBK Senayan, Jakarta sore nanti. Seperti laga-laga pada sebelumnya, lagu Tanah Airku juga akan berkumandang usai pertandingan. Juga akan ada penampilan penyanyi Raisa. Sudah ada rekan kami, ada Esra Ambarita di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Esra, selamat siang. Bagaimana persiapan di sana sejauh ini? Ya, Reza dan juga pemirsa, jelang pertandingan antara Indonesia kontra Australia di GBK tempat saya mengabarkan bahwa persiapan terus dilakukan baik dari segi pengamanan dan dari segi nanti bagaimana ketika dari para penonton ini hendak masuk jelang kick-off di pukul 19.00 atau pada pukul 7 malam. Nah, kalau kami pantau, suasana terkini di GBK masih terpantau sepi, belum ada tanda-tanda supporter yang datang. Namun diperkirakan akan ada ribuan supporter yang akan memadati tempat ini karena menukil informasi yang kami dapatkan dari website PSSI bahwa sudah ludes untuk tiket dalam laga Indonesia kontra Australia ini. Kemudian juga persiapan di dalam ataupun persiapan dari venue ini juga dimatangkan. Sempat juga disampaikan oleh Ketua Umum dari PSSI yakni Erick Thohir yang memastikan bahwa untuk fasilitas maupun nanti rumput yang digunakan ini dalam keadaan prima. Kemudian nanti untuk permainan ini diharapkan Indonesia dapat memberikan performa terbaiknya dan juga dengan segala persiapan yang
matang dilakukan ini setidaknya bisa mengimbangi ataupun setidaknya bisa menahan poin seri. Mengingat kita tidak boleh menganggap remeh tim lawan yakni tim Australia, karena kalau melihat peringkat FIFA, Indonesia ini masih terpaut jauh antara Australia. Dan kemudian juga kemarin dari pelatih Australia ini sempat menyatakan bahwa Indonesia ini juga tidak boleh dianggap remeh, mengingat tim kemarin dalam pertandingan dengan Arab Saudi ini hasilnya imbang, jadi ini tidak boleh dianggap remeh juga dari Australia. Kemudian kalau nanti pengamanan juga ada sekitar 2.000 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan dari keberlangsungan agenda ataupun nanti bagaimana nanti antara laga Indonesia versus Australia ini. Nah pemirsa, kami terus mengimbau kepada Anda apabila memiliki tiket langsung datang sebelum nanti dari laga pertandingan dilakukan sekitar pukul 19.00, dan bagi Anda yang hendak menyaksikan di rumah bisa langsung menyaksikan secara streaming di RCTI. Demikian, kembali ke Anda, Reza. Baik, karena tiketnya sudah sold out, begitu harus datang lebih cepat lagi agar tidak terjadi kemacetan dan juga penumpukan di sana. Terima kasih, Estra. Dan pemirsa, peran supporter memang sangat penting bagi para pemain timnas Indonesia dalam laga menghadapi Australia nanti malam. Beberapa waktu lalu saya secara eksklusif berbincang dengan pelatih Sinteyong dan juga Justin Hubner. Berikut liputannya untuk Anda. You said that, or you really hope that Indonesian supporter to come to Jakarta, and we know that the tickets already sold out. So, how big the role of the supporters to come in GBK Arena? 너무 기분 좋고 팬들이 이렇게 관심 많고 우리 대표팀 응원해 준다는 데서는 너무 행복한 거고 뭐 이번 경기만 아니라 항상 개백가에서 경기할 때마다 모든 팬들이 와서 다 응원해 줬기 때문에 지금까지 좋은 결과도 있었고 크게 부담은 느끼지 않는다. How big is the role of supporters for you? Yeah, really important. You can see what type of boost it gave for us as a team. If everyone is screaming to us, singing to us, give us a boost on the pitch, and we will play better and get more energy from it. So I think it's really important. Do you have any hopes for the supporters who comes? Doing the same as always. It's a pleasure to play here always. It's amazing to play in the stadium. I think nowhere else is like this here. So same as always. Sorry. For you, Justin, do you have any 3 words for Australian teams? Yeah, tall, and physical, and I think they are okay. Dukung dan tonton Timnas Indonesia di RCTI. Jelang laga Timnas Garuda melawan Australia, masing-masing tim akan menurunkan pemain andalan mereka. Prediksi sejumlah strategi dan pemain akan diturunkan para pelatih untuk memenangkan laga ini. Di bawah Mistar, Sinteyong akan kembali memainkan Martin Pas yang memang sebelumnya bermain dengan apik dalam laga debutnya pekan lalu. Sementara untuk Timnas Australia akan mengandalkan Matthew Ryan. Sementara itu di lini belakang, Sinteyong masih mempercayai posisi Jay Aydes yang kemungkinan akan kembali menjadi kapten tim. Sementara Australia masih menjadikan Jackson Irvine sebagai motor serangan mereka yang perlu diwaspadai sektor pertahanan. Di sektor serangan, skuad Merah Putih akan mengandalkan Ragnar Oratmangun. Sementara itu, Ragnar Oratmangun memang bermain agresif saat melawan dengan Arab Saudi kemarin. Sementara John Iredale ini masih menjadi striker yang akan mengisi lini serangan pasukan dari Graham Arnold. Dan banjir dukungan untuk Timnas Garuda diberikan oleh warga serta selebriti serta sejumlah tokoh. Kita lihat. Kemarin di babak kedua jangan sampai kehabisan stamina, sebisa mungkin kita mengatur tempo sehingga kita kuat dalam 90 menit permainan plus additional time-nya ya. Ini yang patut dijaga sekali oleh para pemain Indonesia. Yang terpenting buat para supporter Indonesia, penuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, merahkan SUGBK, kita bikin teror buat tim nasional Australia dan naikkan mental para pemain kita. Percaya aja dulu, Indonesia bisa meraih poin dari Australia. Yakin banget? Kemarin kita lawan Arab Saudi luar biasa. Harusnya kemarin kita menang. Ya kalau kita lihat golnya kan karena kena badan kan, kena si Verdong. Bolanya nyamping. Okay. Kiper kita luar biasa si Paes. Baru main, pertama kali main, tapi udah bisa ngeblend gitu. Itulah yang dibilang profesional. Mudah-mudahan Indonesia menang 2-1. Memang benar, di atas kertas kita jauh
rankingnya dari Australia, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, bola itu bulat, tidak ada yang tak mungkin, semua bisa bergulir ke arah manapun, dan saya yakin sih tekad Sintayong untuk bisa menjadikan timnas sebagai kuda hitam di grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 ini sepertinya bisa terwujud gitu. Karena sekali lagi tak ada yang tak mungkin, dan Opa Sintayong ahlinya untuk mencetak sejarah. Ya, doa kekuatan jalur langit harus kita kumpulkan bersama-sama teman-teman. Oh my god, deg-degan banget karena kemarin aja aku udah seneng banget ngelihat timnas, keren banget. Apalagi kiper kita, aduh bangga banget ya. Semoga nanti pokoknya lawan Australia, Indonesia menang, terus bisa berapa ya skornya? 3-0. Oke, walaupun kita pernah kalah 4-0 di Piala Asia tahun lalu, tapi gue yakin banget dengan semangatnya kita, apalagi kita main di kandang minimal 1-0, biar kita sama-sama lolos kayak Jepang, guys. Jadi pokoknya kalau kamu pengen bikin mental Australia down, ke GBK kita dukung timnas kita, oke? Ya, dukungan terus diberikan terhadap timnas Indonesia, termasuk salah satunya ada pemain timnas Witan Sulaiman yang mendapat dukungan penuh dari keluarga. Bahkan sang ayah sudah mempersiapkan acara nonton bareng pertandingan timnas malam nanti. Keluarga berharap Witan bersama timnas dapat meraih kemenangan. Lolosnya Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga membuat bangga keluarga salah satu pemain timnas Witan Sulaiman. Sang ayah Humaydi berharap anaknya dapat menang bersama timnya dan meraih poin. Tidak hanya itu, Humaydi juga telah mempersiapkan acara nonton bareng bersama para tetangga di Palu, Sulawesi Tengah. Keluarga mendukung penuh perjuangan Witan bersama tim. Sebelum bertanding, Witan juga kerap menghubungi keluarga untuk meminta doa restu. Sebelumnya warga kemungkinan semua seluruh warga Kota Palu mendukung timnas Indonesia, apalagi di timnas Indonesia yang senior ini ada perwakilan dari Kota Palu, satu yaitu Witan Sulaiman. Jadi kami sangat mendukung sekali. Jelang laga timnas Indonesia kontra Australia, jersey timnas Garuda diburu warga. Jersey timnas akan dipakai warga untuk nobar timnas lawan Australia pada malam ini. Toko jersey di Jalan Kalimantan, Jember, Jawa Timur, beberapa hari belakangan ini didatangi warga, terutama anak muda. Warga berburu jersey timnas Indonesia, baik ukuran dewasa maupun anak-anak, termasuk desain baru dan desain lama. Jersey timnas ini rencananya akan mereka kenakan untuk nobar laga timnas Garuda melawan Australia. Banyaknya pembeli membuat toko jersey mengalami peningkatan penjualan. Jadi bentuk support dukungan saya, jadi saya beli jersey timnas buat misal nanti saya nobar-nobar, saya bakal pakai jersey. Untuk saat ini permintaan jersey timnas itu naik sih Kak, kemungkinan 20% sih untuk bulan ini, karena apalagi timnas Indonesia kan menang kan ya, dan besok ini akan tampil dengan tanding dengan lawan Australia, jadi peningkatannya cukup besar sih kalau jersey timnas saat ini. Harga jersey timnas bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp250.000 tergantung bahan dan ukurannya. Bagaimana dengan Anda? Sudah siapkah jersey timnas untuk mendukung laga malam nanti? Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, perjalanan kapal feri dari Situlang Laut Malaysia ke Batam mendadak heboh gara-gara ada seorang ibu yang tiba-tiba hendak melahirkan. Persalinan sang ibu di dalam kapal dibantu para penumpang dengan peralatan seadanya. Dengan ditutup kain seadanya, seorang penumpang wanita bernama Rosmawati melahirkan di lantai dek kapal feri Citra Legasi. Kelahiran hanya dibantu penumpang dan petugas kapal tanpa bantuan tim medis. Detik-detik menegangkan berubah haru saat tangisan bayi perempuan terdengar dari dalam dek kapal. Rosmawati merupakan pekerja migran Malaysia yang hendak pulang ke Indonesia. Dalam kondisi hamil tua, wanita asal Bandung ini dideportasi dari Malaysia tanpa pendampingan. Pada saat melahirkan dibantu oleh salah satu orang penumpang yang memahami tentang teknik melahirkan, sehingga bayi tersebut dan ibunya tertolong. Namun kondisinya
untuk hari-hari bayi itu belum bisa terpotong, sehingga kita mengeksekusi di sini untuk bawa supaya cepat dibawa ke rumah sakit Awal Bros. Kondisi Usai sandar di Pelabuhan Batam Center, sang ibu dan bayinya langsung dibawa ke rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yunosa, iNews melaporkan. Seorang bocah di Tangerang Selatan diculik oleh pria beratribut ojek online saat bermain sepeda di dekat rumahnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, tur audisi Indonesian Idol Season 13 kini singgah di kota pelajar Yogyakarta. Ratusan peserta audisi dari berbagai kalangan sangat antusias mengikuti audisi salah satu ajang pencarian bakat terbaik dan terbesar di Indonesia. Big Audition Indonesian Idol Season 13 yang digelar selama 2 hari di kota Yogyakarta berlangsung sangat meriah. Digelar di Geraha Padmanaba, SMAN 3 Yogyakarta. Audisi ini dihadiri ribuan anak muda bertalenta dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Para peserta audisi salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia ini sangat antusias menunjukkan bakatnya masing-masing di bidang tarik suara. Aku pengen lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang menyanyi, terus juga aku mau banyak kenal orang. Aku emang udah dari dulu mau banget ikut ini, udah cita-cita aku, dan aku baru uji sekarang, tahun ini. Persiapannya kalau prepare itu dari pagi-pagi banget, jadi pas datang ke sini sebenarnya udah ngelewatin grogi, tapi pas udah di sini udah lebih rileks lagi. Berjuluk Kota Pelajar, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki banyak talenta muda berbakat, khususnya di bidang tarik suara. Tentunya di kota Yogyakarta ini banyak sekali talenta-talenta yang memang berhasil biasanya masuk ke kota Jakarta untuk bisa audisi di Jakarta. Season kemarin aja kita ada Salma kan, itu juga dia audisinya dari Yogyakarta. Jadi kalau ngomong Yogyakarta gimana untuk audisi ini, kota Yogyakarta selalu menjanjikan kontestan yang potensial. Setelah kota Yogyakarta, audisi Indonesian Idol Season 13 ini akan digelar di kota Medan, Sumatera Utara. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum memasuki babak spektakuler. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Jangan lewatkan siaran langsung Timnas Indonesia melawan Australia di RCTI mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam laga putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.